Cipat panggil pencuri anjing Jong mention kesini. Siapa yang berisik? Kau pencuri anjing. Berani melukai aku dengan pedang? Aku akan mencincangmu hari ini. Hancurkan tokonya. Bajingan busuk, tak tahu cara mati untukku. Berhenti. Nah, Dewa Jiangmen sudah datang. Jong mention, kau pencuri anjing akhirnya keluar juga. Lepaskan 3 saudaraku. Aku akan memberimu kesempatan hari ini. Hahaha, 3 saudaramu sudah kubuat sup. APA, Mereka direbus dalam panci. kau membunuh 3 saudaraku. Beijing Gan busuk. Aku akan merebusmu. Ambil nyawamu. Ayo. Pria bermuka putih, aku akan memotongmu. Kau pencuri anjing. Seonar orlater saudara keduaku akan datang untuk menghajarmu. Kalau Jabrani datang, aku hancurkan dia. Cepat, 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 cepat. Wusong, kau lagi? Lepaskan untukku. Ayo. Pukul.
Cari mati. Hihihihi. Wow. Yo. Oke.
Paman, maafkan aku. Tuan, maafkan aku, Tuan. Tuan, maafkan aku. Aku akan membunuh hari ini. Aku mengerti aku adalah Wusong Harimau Jin Yang Gang. Aku tahu Yo Wen Wusong banyak bicara. Maafkan aku. Aku tidak tahu di mana pemimpin sekte dewa telah menyinggungmu. Di mana kau menyinggungku? Aku akan memberitahumu. Kau menindas rakyat di Mengzhou. Semena-mena. Aku benar-benar tidak tahan denganmu. Tuan, maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan berani lagi. Jangan berani di masa depan. Ingat, kamu menaruh ini di restoran Happy Spring. Segera kembalikan ke Jin Yang Diao. CN baik-baik saja. Kembalikan padanya. Dan kemarin kamu menangkap kakak perempuanku. Dan saudara-saudara Enbul. 3 pahlawan lainnya. Mereka semua adalah saudaraku. Kamu lepaskan mereka sekarang juga. Lepaskan. Tuan, mohon maafkan aku. Berikan padaku mulai sekarang. Dengar baik-baik dan keluarkan aku dari Mengzhou ini segera. Kalau tidak, aku akan membunuh sekali setiap kali melihatmu. Aku akan membunuh sekali setiap kali melihatmu 10 kali. Pukul sampai kamu tenang. Kamu lihat? Jengga. Lakukan, Paman. Aku akan melakukannya. Pergi sekarang. Pergi. Hahaha, minum. Minum. Kakek, berhenti minum. Berhenti minum. Wusong ada di sini. Apa yang perlu panik? Kita menunggu Wusong. Ya, kenapa kamu panik? Kami takut dia tidak akan datang. Pergi. Hei. Habiskan minumanmu.
Tidak. Lima kepala racun. Berhenti. Ambil nyawamu. Pertarung. Oh, kepala macan ini adalah pahlawan bertarung macan. Sepertinya Seaman King akan berakhir kali ini. Kembalikan nyawa saudaraku. Seaman King ini sudah merajalela di Kabupaten Yanggu selama bertahun-tahun. Bersekongkol dengan pemerintah. Menyebut rusa sebagai kuda. Kenapa kamu membunuh lagi? Benar-benar selesai. Aduh, dia memukul Seaman King sampai mati.
Bulu cicik. Jian Gon Pini Waku. Semua ini adalah kakak sulungku, Jiang Song. Tidak, ini bukan ide Dewa Jiang. Katakan siapa yang mengirim pembunuh hitam putih ini. Mereka semua merujuk pada Tuan Zhang. Tuan Sang membayar untuk membunuhmu di Feihu. Bukan urusanku. Di mana Gubernur Wu, Kepala Sang Pujian, dan yang lainnya sekarang? Mereka semua ada di restoran. Apakah kalian menunggu untuk makan pesta pembunuhan 5 ember kepala di restoran? Aku bunuh. Pengawas, ide yang brilian. Kali ini Wusong pasti mati. Pengawas, aku bersulang untukmu. Bersulang hahaha. Hei, Kamu manusia atau hantu? Aku adalah kakekmu Wusong.
Magnolia cepat. Ah, Yumen ahahaha. Jangan datang. Atau aku akan membunuhnya. Kakakku. Jangan pedulikan aku. Bunuh dia. Magnolia, aku harus menyelamatkanmu. Dewa Jiang. Terima kasih sudah menjadi manusia. Dia benar-benar membawa seorang wanita untuk meminta nyawanya. Berlutut. Aku suruh kamu berlutut. Oke. Jika kamu tidak berlutut, aku akan membunuhnya. Ah. Kakakku, jangan. Juga melawan harimau. Hahaha. Angkat kepalamu. Angkat kepalamu. Hahaha. Wusong, kamu juga punya hari ini. Merangkak. Oke. Merangkak. Kakakku. Tidak. Hahaha. Silent. Hahaha. Kakakku. Hati-hati. Jaminan. Kakak Mingyu. Kenapa kamu bilang nasib sial ini mengejar kita? Sang master ingin masuk kamar pengantin. Semiwa saudara-saudara, Cimenguan pergi mana? Kuma suruh kita jaga di luar. Kamu jaga di gerbang mana? Sial banget. Sudah kubilang kamu mabuk. Kamu gak bisa minum dengan baik. Hahaha, sialan kau. Nanti minum lagi? Oke. Minum aja lagi. Iya, hahaha. Aku lihat dulu UPS. Milet Castle ini. Hey,
Hey. Aha. Aha. Wanginya enak. Ayo. Aku akan minum sendiri. Minum lagi. Minum lagi. Nah, kasih aku minum. Aku nggak akan memperlakukanmu tidak adil. Saya pa? Hey. Ah. Kenapa kakakku datang lagi untuk memberi selamat padaku? Ayo minum bersamaku. Kamu brengsek. Kamu siapa sih? Kamu setan jahat, nyawamu aku ambil. Ya ya. Ya 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 ya.
Pahlawan, kasihani nyawaku. Aku punya banyak uang di sini. Ingin kuberikan semua pada pahlawan. Tapi tolong kasihani nyawaku. Sampai titik ini. Kamu masih mikirin harta emas perak? Sudah mati. Kalau itu, mari kita ikut sama. Ya, Gadis. Gadis, kamu baik-baik saja? Gadis, kamu tenang dulu. Aku. hahaha. Amitabha. Guru sudah memikirkannya. Aku bisa membiarkanmu pulang. Guru. Tapi kungfu murid tidak sebaik guru. Kalau begitu, kamu harus belajar kungfu lagi selama 3 tahun? Oh, Kamu belum putus. Buddha masih ada. Kamu akhirnya akan kembali ke Buddha. Guru Amitabha. Yo-yo. Wusong, hari ini kamu harus memukul gerbang gunung dalam waktu sebatang dupa. Kalau tidak, kamu harus menunggu lagi 3 tahun. Kamu mengerti? Murid mengerti. Amitabha. Oke, kita mulai.
Hahaha. Kakak senior tinju ular. Aku akan bermain denganmu. Ya. Amitabh.
Liontin. Ah, Wu Song, Turuan Gunung. Amit Bao. hahaha bagus. Ini tempat yang bagus. Hahaha. Uhu.
melukai lagi. Aku akan membunuhmu. Mati saja, kamu mati. Ya. Hahaha. Semuanya. Paru-paru ini, hari ulang tahun orang tua telah mengganggu kalian semua. Selalu sedikit gelisah. Hei, sang nenek sangat dihormati. Adalah pilar negara. Lihat ulang tahunmu. Bahkan kaisar akan memberimu plakat. Kemuliaan seperti ini. Siapa yang bisa mencapainya? Ah! Selamat. Selamat. Kamu juga tidak buruk. Pahlawan makam APA Shangjang 108 ini? Bukankah itu juga dimasak oleh kalian berdua? Hahaha, pencuri seperti ini. Jika tidak disingkirkan, bagaimana kita bisa tidur dengan tenang? Nah, semoga Tuhan melindungi. Seperti kata Jiang Hu. Biarkan dia empat hantu. HMPH, dia juga harus minum cucian kaki ibuku. Hahaha. Siapa kamu? Kamu, si tak terbunuh. Wusong. Adik muda. Kamu mau pergi kemana selanjutnya? Palace Dendam sudah terkelaskan. Yan King sejak itu mundur dari dunia persilatan. Cosmopolitan. Kakak kedua dan ibu kedua, hati-hati. Meiju. Meiju.
Meiju Meiju. Meiju Meiju. Meiju Meiju. Ah, Perani Menepus Samuel Pahlawan untuk berimyu di sini. Aku hanya benci bahwa Bishan Siashai adalah genangan air. Bagaimana bisa ada begitu banyak naga sejati di sana? Ah, aku sedikit siap untuk distrik ini. Tidak hormat. Wang Wang Xiaona. Silicon Pili Desai. Tetap aman. Raja Chaotian adalah orang yang baik hati, Helen dan kekayaan. Dia paling suka berteman dengan pria terbaik di dunia sepanjang hidupnya. Tapi sekarang Wang Lun adalah pemuda yang baik. Tidak ada alasan untuk gadis bunga. Sengaja menghindar. Menolak untuk menerima mereka. Raja Chaotian tidak guna memaksa orang lain. Tepat saat semua orang pergi. APA. Lin Chong melangkah maju. Genggam kerah Wang Lun. Kamu orang bijak yang konyol. Tidak pantas jadi pemimpin desa. Apa gunanya menyimpanmu? Li Chong, jangan main-main. Tak terukur. Tak bisa membunuhmu. Lereng gunung ini adil dan jujur. Kakak-kakak. Kakak-kakak. Siapa yang berani masalah? Wang Lun jadi contoh. Wang Lun sudah mati. Saudara-saudaraku ikuti arus. Wu Yong cepat mengusulkan untuk mendukung Lin Chong sebagai pemimpin barang palsu. Lin Chong dan Wang Lun hari ini hanya untuk decision persaudaraan, bukan untuk mencari posisi ini. Aku, Lin Chong, adalah orang yang mengirim distribusi. Sejauh ini, hanya ada satu keinginan untuk barang palsu. Bunuh saja pencuri tua Gao Qiu. Oke. Hari ini ada Raja Chaotian yang adil dan kaya. Semua pahlawan di dunia mengagumi aku Lin Chong. Semoga pemimpin barang palsu ini diserahin kepada Raja Dynasty. Biarkan Raja Chaotian jadi bos Liangshan. Dan Samuel setuju. Tapi Raja Chaotian pikir dia baru sampai di Liangshan. Bagaimana kamu melakukannya? Lin Chong melihat ini. Dia memaksanya ke posisi kepala desa. Raja Chaotian di atas. Lin Chong berharap Raja Chaotian jadi pemimpin barang palsu. Ketika itu, ia memilih saudara-saudaranya membunuh orang kaya dan membantu orang miskin. Lakukan yang benar untuk surga. Ini orang kaya untuk orang miskin. Lakukan yang benar untuk surga. Ini orang kaya untuk orang miskin. Lakukan yang benar untuk surga. Cepatlah berterima kasih pada Siang Gong. Seberapa jauh dari sini? Mengapa tamu pergi ke Gunung Erlong? Oh, mengunjungi teman. Kalau begitu tamu dan Raja Gunung adalah teman. Oh, tidak juga. Iya. Hei, aku bilang, ada apa dengan tokomu? Hanya pertanyaan. Banyak sekali kata. Oke, aku tidak akan mengatakannya. Tuan rumah, tolong genakin dengan perlahan. Wusonglah yang memiliki keraguan seperti itu. Payarkin pahak lain menjara dia adalah Li Ertitua. Ternyata pria gemuk di depannya bukanlah orang yang baik. Dia adalah hantu pisau yang memiliki cara yang sama dengan Sang Erniang. Cao Zheng menyajikan anggur obat yang sudah disiapkan. Benar-benar anggur yang enak. Ya, anggur yang enak. Lihat Wusong pingsan. Mereka menyeretnya ke belakang dapur. Pada saat ini, air mendidih sudah direbus dalam panci besi besar. Hitung kamu hari ini. Ini adalah babi gemuk kedua. Aku akan repot-repot. Hei. Ya, seperti kata pepatah. Satu gigitan babi juga terburu-buru. Dua babi juga dibujuk. Hehehe. Baru-baru ini, aku bertemu lagi dengan pahlawan berkelahi harimau Jinyanggang. Wusong, happy pig nyanggo. Wujutu. Aku di sini untuk berkunjung. Wujutu Jinyanggang Jin Quan berkelahi harimau. Terkenal di dunia. Baru-baru ini, aku mendengar bahwa aku mabuk dan memukul Jiang Menshen di hutan bahagia. Bahagia. Wajah Zhang Dujian tidak bisa disangkal. Melalui rekomendasinya, Wusong dan Zhang Dujian bertemu untuk pertama kalinya. Tidak tahu apa perintah untuk orang dewasa atau anak-anak? Wuduto, jangan salah paham. Aku selalu menghormati pahlawan. Wujutu Jinyanggang Lisheng Harimau Dunia Rumor. Aku sudah mendengarnya sejak lama. Zhang Dujian yang lisik. Untuk Wusong yang mabuk memukul Jiang Menshen di hutan bahagia. Memuji lagi dan lagi. Pada saat ini, Yusong tidak menyangka Zhang Dujian memiliki hati yang berbeda. Zhang Dujian sengaja menyatakan ide untuk mempekerjakan Wusong. Sekarang adalah waktu untuk merekrut orang. Pahlawan seperti Dutou. Mengapa khawatir tidak ada jalan dekat? Aku datang hari ini. Hanya untuk berdiskusi dengan gubernur. Silakan datang ke rumahku dan lakukan sesuatu. Tuan, apakah Anda takuda buku akan membias sanggar ini? Okay.
Bagaimana kabarnya? Sudah berapa lama? Setelah 3 gelas anggur Kiejiao Toutuo, baru dia mengungkapkan niatnya untuk menghadapi Wusong. Aku datang ke sini untuk membunuhnya. 3 botol anggur enak. Oak. Ternyata anggur enak yang dimaksud San Ernyang sebenarnya berarti obat keringat. Anggurnya datang. Anggur si Feng yang enak hehe. Tapi Iron Foot Toutuo tidak tahu. Hubungan kakak ipar antara Wusong dan San Ernyang. Datang ke rumah kami untuk bersulang untukmu. Perpor. Meskipun Ernyang seorang wanita, tapi dia adalah karakter ke-103 di Liangshan. Dengan bantuan sapi besi. Pawahan Jiang mentioned 10 to Bukan Tandingan Marika. Saat itu, Jiang mentioned Kelluar Dengan Piso. San Ernyang dan Tai Niu bekerja sama. Bukan lawan dari Jiang Menshen. Keduanya akhirnya ditangkap. Wusong dan San Ernyang seperti saudara. Dia tidak bisa tinggal diam saat ini. Di bawah pengaturan si Grace, Wusong minum sambil berjalan sepanjang jalan. Ketika sampai di pintu hutan bahagia, Wusong sudah tidak stabil. Iya, Kemudian adegan indah Wusong mabuk memukul Jiang Menshen terjadi. menggembel nyawa Lucian. Ini juga saat Lin Chong paling mirip pria. Lin Chong awalnya diasingkan untuk mendukung tentara. Dan sekarang 3 nyawa lagi. Tidak ada tempat untuknya di sini. Setelah itu, di bawah rekomendasi Cai Daguan, Lin Chong dan Lu Zhishan Detang ke Shui Bual Yangshan. Tak disangka, pemimpin Wang Lun terlihat seperti pahlawan. Sebenarnya dia adalah sampah. Dia khawatir Lin Chong akan merebut posisinya sebagai pemilik desa di masa depan. Seseorang bawa pera. Lin Chong saat era. Meskipun kamu direkomendasikan oleh Cai Jin Cai Officials. Tapi Shui Bual Yangshan ku, benar-benar kill kesel. Aku khawatir sulit untuk hidup dengan 2 pahlawan. Hei Wang Lun. Apa maksudmu? Apakah kamu mencoba mengusir kami? Implikasi Wang Lun adalah dia tidak ingin menerima mereka berdua. Heksu Kehua, Luji, Sifik Heladai alami yang dalam. Rumajin Sam meningkirkan kata-kata. Orang ini? Kalau mau tinggal, tinggal saja. Jangan tinggal, tinggal. Kalau berani meremehkan kakakku. Ah kakak. Maksudmu tinggal atau tidak? Jangan khawatir, Yang Mulia. Aku akan merawat kakakmu dengan baik. Nah, baru benar. Meskipun Wang pun berjanji di pernyukan. Tapi aku sangat tidak senang. Jangan sikap, lagi Tarisida Hantel berlalu. Sampai hari ini, Chao Gai, Wu Yong, dan yang lainnya datang ke sini. Ternyata mereka menyita ulang tahun istana. Takut dikejar-kejar oleh pemerintah. Dia datang ke Liangshan sebagai upaya terakhir. Moment, dia menggunakan cara lama yang sama seperti saat menghadapi Lin Chong sebelumnya. Seseorang bawa pera. Kengkengkenan Taku. Jangan takut dia terbang ke langit. Berani memprovokas kamu, Paman Dua Kong. Kamu telah memprovokasi Pangeran Neraka. Bawa pergia. Pihak lain juga bersiap untuk merebus Wusong dalam panci besar. Berhenti. Aha. Aha. Kakak Gongning. Dari orang ini, adalah menjadi waktu yang akan menduduki peringkat pertama di Liangshan di masa depan. Song Zhang. 2 bersaudara, yang sudah lama tidak bertemu untuk pertama kalinya. Wusong datang ke ruang tamu setelah mandi. Song Yang juga mengajukan banding pada 2 muridnya yang tidak memuaskan. Memperkenalkan identitas Wusong. Wusong benar. Inilah pahlawan pembunuh harimau Jinyanggang yang selalu kuceritakan padamu. Take Song Takariro. Aduh, kakak kedua Wu. Dia benar-benar pahlawan pembunuh harimau, kakak kedua Wu. Hari Castle benar-benar buta dan tuli. Menyinggung kakak. Sayalan. Kakak, ada kejutan. Ternyata sejak Wusong membunuh harimau di Jinyanggang. Setelah yang pertama, keren. Dia tidak hanya menjadi pilihan utama di hati ribuan gadis. Tetapi juga membuat beberapa orang kelas 2 di dunia persilatan yang tidak bekerja dengan benar. Kagam. 3 orang setelah menyelesaikan salah paman. Secara alami, ada adegan minum gelas besar dan makan daging dengan lahap. Wusong juga segera berkata, tunggu kesempatan. Aku akan mengajarkan teknik tinju 2 arhat mabuk keluarga Kong. Sekarang pengkhianat istilah berkuasa. Rakyat menderita.
Berapa banyak pahlawan dan orang baik yang memiliki ambisi untuk mengabdi pada negara. Tetapi belum siap. Hejua Kakak Baratic Makanan dan Miniman. Silicon. Hahaha, ayo. Ayo, lakukan. Hei, setelah makan dan minum. Iron Bull mengatakan ingin belajar dari Wusong. Pahlawan Pembunuh Harimau versus Engin Puyu Haidam Likue. Adegan yang begitu megah. Semua orang ingin melihat. Wusong dan Likui tidak hanya berasal dari Sandong. Dan Mereka Senua adalah Pembunuh Harimau. Meskipun dibandingkan dalam jumlah, Likui membunuh satu induk harimau. Tetapi namanya tidak sekeras Wusong. Hanya karena Wusong bertangan kosong. Likui menggunakan senjata. Oh, Kakak Wusong benar-benar hebat dalam kungfu. Kakak Jimmy, kamu juga hebat dalam kungfu. Dan di sisi lain, Dewa Jiangmen. Tetapi dia lari ke Sang Dujian untuk mengeluh. Menurutnya, Wusong Sembla Sure and mengambil kembali restoran Kuai Huaken. Sebenarnya, itu untuk memutus jalur keuangan Tuan Sang. Setelah beberapa diskusi antara mereka berdua, hari berikutnya, Sang Dujian datang ke rumah si En untuk berkunjung. Ku dengar Tuan Cross Lope baru saja masuk pintu. Dia meminta pelayan untuk menyiapkan setengah kaki daging kepala babi bulu. Dan satu guci shochu. Hei TAMU. Anda seorang biksu. Aduh. Makan daging dan minum. Aku ingin kamu mengurusnya. Aturan yang menyebalkan. Ini tidak perlakuan taku. Lain melihat bahwa orang yang kasar dan tidak masuk akal. Ketakutan, buru-buru memotong daging dan minum. Namun, saat ini, Sang Erniang baru saja merebus sepanci daging manusia. Karyawan memberitahu Erniang bahwa dia dipukuli. Mengetahui bahwa karyawan mereka dihina. San Erniang sangat marah. Jadi dia memutuskan untuk melayani Iron Foot Toutuo sendiri. San Erniang mengelola Hotel Cross Lope. Ini adalah tanda lama. Siapa yang berpikir ini? Tidak ada yang tidak tahu. Dua bibir tajam San Erniang bahkan bisa berbicara bahasa manusia. Apa-apaan ini? Melihat otot Iron Foot Toutuo yang hampir meledak. San Erniang mengulurkan tangan dan ingin mencoba elastisitasnya. Tak disangka, Iron Foot Toutuo tiba-tiba memerah. Menepis tangannya. Lihat, orang tidak tergoda oleh kecantikan. Erniang Sagra, angkat anggur lagi dan bicarakan hal-hal. Tapi Iron Foot Toutuo sudah lama berada di dunia persilatan. Dia secara alami sangat berhati-hati. Apalagi, apa yang kamu temui adalah sang dominatris yang pandai membuat bakso daging manusia. Iron Foot Toutuo memberi isi pada Erniang Untuk, Minum Semengkak dulu. Baiklah. Aku ingin tahu berapa kati berat kalian bertiga. Berhenti bicara omong kosong dan tangkap dia. Gelar tiga pahlawan, Taihang terdengar perkasa. Tapi tidak terlalu kuat. Tiga bersaudara bersatu. Mereka bukan tandingan Jiang mention. Setelah beberapa babak diskusi, ketiga bersaudara itu babak belur. Jiang Menshen menyuruh bawahannya mengunci tiga bersaudara Taihang. San Erniang mengetahui hal itu. Dia membawa banteng besi ke hutan bahagia, mencari orang dari Jiang Menshen. Sipat panggil pengkiri anjing Jiang Mention IT Yuan Tuko. Suara Erniang baru saja jatuh. Dua sampai keluarga Jiang Keluar, Jalong Bao. Serahkan padaku. Saat kerumunan berkerumun, San Erniang dan mereka. Aha. Setelah mengetahui Wusong merobohkan cincinnya sendiri, Jiang Menshen. Dia menjadi gila. Tepat saat dia hendak bersaing dengan Wusong. Ini minta hentikan oleh Zhang Dujian. Ternyata Jiang Menshen dan Sang Dujian memiliki hubungan kerjasama. Keduanya sering melakukan bisnis kolusi antara pejabat dan pengusaha. Meskipun Jiang Menshen berpikiran sederhana, anggota punya berbagai baik, tapi Zhang Dujian licik dan kejam. Menurutnya, Wusong bisa membunuh 3 orang di Kabupaten Yanggu. Membuktikan bahwa dia adalah karakter yang kejam. Maka kamu tidak bisa membiarkan Wusong itu berkeliaran di atas kepalaku. Oh, aku bilang jangan gegabah. Pria pemberani tidak bisa menjadi suasana. Ayo duduk. Minum. Dan 3 pahlawan Taihang di sisi lain. Sejak terakhir kali mereka dibujuk oleh Simon King untuk menyalahkan Wusong. Ketiga bersaudara selalu sangat menyalahkan diri sendiri. Tepat pada saat ini, mereka mendengar lagi. Wusong menjalin hubungan dengan Dewa Jiangmen di kota Mengzhou. Setelah banyak pertimbangan oleh ketiga bersaudara, mereka memutuskan untuk menemui Dewa Jiangmen sebentar. Tempat kecil paman ini bukan untuk. Dan datang pergi. Coba anggur halus kami. Tuan anggur ini disimpan di gudang kami selama puluhan tahun. Tunggu tamu datang. Aku masih enggan mengeluarkannya untuk mereka minum. Sudah mengatakan, Wusong ingin belajar dari kakak ipar Jilian. Meminta kebenaran tentang pembunuhan kakakku. Tapi si kecil Jilian masih bersikeras. Wuhan University meninggal karena sakit jantung mendadak. Wusong melihat kakak ipar Jilian Wang Ba makan sisik. Mereka tidak mengatakan, dia hanya bisa pergi sementara. Di sisi lain, Simon King gelisah. Setelah beberapa orang berdiskusi, mereka memutuskan menghabiskan banyak uang untuk menyewa Iron Foot Toutuo untuk membunuh Wusong. Mereka mengatakan bahwa orang ini tidak hanya mahir dalam bela diri. Libi kejam. Dia setenar Yotong, guru kedua Wusong. Kamu pulang dan beri tahu pejabat tinggi. Sejak Sanjia mengambil masalah ini,
maka Wusong sama saja mendaftar di aula neraka. Melihat dia dan Tou Tuo begitu menang, Simen King merasa tenang. Singkirkan penyakit hati ini. Aku bisa tenang. Hahaha. Kapan kamu ingin menikahi Jilian? Kapan kamu akan menikah masuk rumah? Hahaha. Ya, kakak. Jika Wusong disingkirkan, Kamu tidak punya lawan di Kabupaten Yanggu. Hari ini, Tie Jiao Tou Tuo akan melewati Kabupaten Yanggu. Gunung Tai milik Wusong. Sungguh luar biasa. Dewa Jiangmen dikendalikan erat di bawah kaki Wusong. Tapi saat ini, Dewa Jiangmen tidak rela. Saat dia melompat, Happy Jedi Tendeng tell your all of Wusong. Dewa Jiangmen bangkit dan bertarung lagi. tapi dia dipukul 50 meter oleh Wusong. Wusong yang marah mengangkat tangannya dan mengangkatnya. Melihat otak botak Dewa Jiangmen. Wusong mengepal tinju dan membidik sasaran. Tendangan Wusong sungguh kejam. Oke. Tuan, maafkan saya. Tuan, maafkan saya. Jiwa Kenji Castle maafkan saya. Aku akan memukulmu hari ini agar mengerti. Aku adalah harimau Jinyanggang. Wusong, Biarkan semua orang tidak berharap. Dewa Jiangmen juga punya waktu untuk mengalah. mulai sekarang. Dengarkan aku. Tinggalkan Mengzhou ini segera. Kalau tidak, aku akan memukulmu sekali melihatmu. Aku akan memukulmu 10 kali melihatmu 10 kali. Pukul sampai kamu tenang. Kamu dengar? Jengga. Lakukan paman. Aku akan lakukan. Pergi sekarang juga. Dewa Jiangmen merangkak dan kabur. Aksi Wusong. Menarik sorakan para pemakan semangka. Dan Happy Spring Restaurant berhasil kembali ke tangan CN. Kakak kedua. Terima kasih. Dia adalah Jenderal Dewa. Melawan penganiayaan para pemerkosa. Sangat memprihatinkan. Kakak, kalau begitu. Kenapa kita mengembalikannya ke pengadilan? Orang patuh macam apa dia ini? Kakak, bukankah kau pernah bilang padaku sebelumnya? Raja pengadilan Chao Gai dan yang lainnya berkumpul di Shuibo Liangshan. Merekrut pasukan untuk melawan pengadilan. Mari kita lakukan sebaliknya. Apa yang dikatakan Wusong persis seperti yang dimaksud Song Jiang. Ternyata dia sudah bergabung dengan Liangshan. Kali ini dia turun gunung. Hanya untuk mengumpulkan lebih banyak pahlawan. Persatu. Dan Wusong awalnya ingin membantu Song Jiang memperluas Liangshan di sini. Tapi karena aku sudah janji bertemu kakak perempuan di Gunung Erlong sebelumnya. Sekarang Song Jiang benar-benar melawan pengadilan. Wusong memutuskan untuk pergi sendiri. Mengundang San Amiang dan istrinya untuk bergabung. Perpesedang Gurudan, you read Song Jiang. Wusong langsung menuju Gunung Erlong. Hari ini, Wusong datang ke sebuah kedai minum dalam perjalanannya. Baru sampai di pintu. Rezanya ada hawa pembunuhan di sini. Tapi karena lapar, Dia terpaksa memberanikan diri masuk. Ada orang? saat Wusong berteriak, seorang pria gemuk penuh darah keluar. Aku melihat pisau baja berdarah di tangan lawan. Hati Wusong tiba-tiba berdebar kencang. Kamu pemilik toko? Wusong buru-buru. Dia tidak bertanya. Toko itu kemudian menghidangkan Wusong sebotol minuman rumah. Kepala desa tua. Perjalanan Gunung Erlong itu. Episode pertama Orang Miskin. Lin Chong tidak sengaja mendengar percakapan Lukian dan yang lainnya. Ternyata mereka merencanakan kematian Lin Chong. Mengirim istrinya ke rumah Gao Yanei sebagai selir. Lin Chong bisa mendengar kata-kata ketiga orang itu dengan jelas. Jika Lin Chong beruntung bisa lolos dengan selamat, membakar tumpukan jerami tentara, Pasti akan dihukum mati. saat ini, Lin Chong sangat marah. Dia tidak pernah menyangka. Bahkan jika aku bersalah sekarang. Tapi pencuri tua Gao Qiu masih belum menyerah. Pikiran ini, Lin Chong membunuhnya dengan tombak panjang. Ambel Niawama.